어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Selamat pagi buat kita semua. Yang disuruh kedengaran suara bapak. Dicari tempat yang ini ya, tempat yang enak jaringannya, yang lancar, supaya kita pembelajarannya enak gitu. Tidak terputus kayak buku kan, maksudnya tidak terputus. Baik, sebelumnya bapak perkenalan diri dulu. Nama bapak Dennis Siregar. Anak-anak semua boleh memanggil bapak dengan sebutan Pak D. Apa itu Pak D? Pak Dennis, betul Pak Dennis. Baiklah, di sini Pak D akan menjelaskan sedikit materi mengenai kalor. Bisa? Ini, oke. Pak D akan menjelaskan mengenai kalor. Baik, lanjut. Gimana ini? Bisa? Ada yang bisa tolong bapak? Belikan Pak. Gimana harus belikan? Kami bisa bantu Pak. Ada itu tulisannya belikan Pak. Bapak ini nggak melihat nak. Itu pakai apa Pak? Oke, sudah. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara kalor dan suhu. Yang kedua, siswa belajar bagaimana hubungan antara jumlah kalor yang diberikan atau diterima dengan program. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menghitung kalor yang dibutuhkan untuk mengubah budaya. Dan yang keempat adalah siswa memahami konsep asas budaya. Kita masuk yang pertama. Teman-teman pernah minum es? Apa yang dirasakan teman-teman? Dingin. Pernah makan bakso? Pernah. Bagaimana? Hangat, padat, pedas? Pedas ya, dan panas. Dari yang pedas itu mengatakan metabolisme tubuh kita sehingga kita merasakan panas. Sekarang apa itu suhu dan apa itu kalor? Nah, suhu itu adalah ukuran yang mengukur derajat suatu benda. Nah, berbeda dengan kalor. Kalor itu adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi misalnya api, ke benda yang bersuhu rendah. Kemudian satuan yang sering digunakan dalam kalor yaitu kalori dan joule. 1 kalori itu 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Lanjut, persamaan kalor. Persamaan kalor yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan dalam perubahan 1 derajat Celcius. Nah, persamaannya itu Q sama dengan MC delta T. Mana Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya adalah joule. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, kalor jenis air itu nilainya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 joule per kilogram derajat. Nah, dan delta T itu adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Persamaannya yaitu T besar sama dengan Q per delta T atau bisa juga C sama dengan MC. Ini itu yang satu kapital dan satu beda. Itu sangat krusial banget, jadi teman-teman lebih berhati-hati lagi dalam itu. C besar yaitu kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius. Kalau Q sama seperti yang tadi, kalor yang diterima atau yang dilepaskan dalam satuan joule. Kemudian M massa benda kilogram, C kecil adalah kalor jenis benda, satuan joule per kilogram berarti. Dan delta yang perubahan suhu benda. Perubahan suhu zat. Nah, ini apa ya? Ini bisa jadi kalor itu dia ada yang menyerap dan ada yang melepaskan. Nah, dari wujud zat ini kan ada 3 nih, ada padat, cair, dan gas.
Nah, yang pertama itu yang menyerap, kalori yang menyerap. Yang pertama itu adalah misalnya mencair, dari padat ke cair, yaitu akan menyerap kalori. Kemudian contoh selanjutnya itu menguap, dari cair ke gas. Dan satu lagi dari padat ke gas, yaitu menuklir. Kemudian yang melepaskan kalori, yaitu membeku, dari cair menjadi padat. Kemudian mengebun, dari gas menjadi cair. Dan yang terakhir adalah dari gas menjadi padat, yaitu mengkristal. Kemudian selanjutnya itu kalori lembur atau beku, dan kalori uap atau embun. Jadi kalori lembur ini adalah kalori yang dibutuhkan untuk meleburkan 1 kg zat padat menjadi ke titik leburnya, misalnya es batu ke titik leburnya. Begitu juga dengan titik beku, yaitu kalori yang dibutuhkan untuk membekukan dari 1 kg zat air menjadi es batu menjadi di titik beku. Begitu juga dengan uap, kalori yang dibutuhkan 1 kg air untuk dia semuanya bisa menjadi uap, titik uap. Dengan persamaan yaitu Q sama dengan M dikali L, dan juga uap pada Q sama dengan M. Yaitu Q kalori yang diterima atau dilepaskan, kemudian Joule, M adalah massa benda kilogram. Kalori lembur adalah M itu adalah kalori lembur, satuannya J per kilogram, dan Q adalah kalori uap, satuannya J per kilogram. Kita lanjut, asas Black. Nah, asas Black itu mempunyai persamaan ini ya. Nah, itu ya, Q sama dengan Q tadi. Kemudian bisa kita baca lagi dia. Jadi, M1 dikali C1 sama dengan kali delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Kemudian delta T itu apa? Delta T itu adalah perubahan suhunya. Jadi kita bisa memecahkan yang T1 kali 1 dikali TC, dan T2 adalah TC dikali T2. Jadi penjelasannya M1 adalah massa benda bersuhu tinggi, M2 massa benda bersuhu rendah. C1 adalah kalori jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalori jenis benda bersuhu rendah. T1 suhu tinggi, C2 suhu rendah, dan TC suhu rendah. Kuis, oke. Kita akan kuis. Es krim mulai mencair saat terkena panas dari sekitarnya. Berdasarkan konsep perpindahan kalor, dari manakah kalor berpindah saat es krim mencair? Nah, ini saya lihat ya. Ada A dari es krim, darah B dari darah es krim, C berpindah sama biasa. Satu orang angkat tangan. Kalau benar dapat hadiah. Nanti waktu latihan. Tunggu. Turun dulu. 1, 2, 3. Ayo. Apa? A, D. A, D, C. Ada yang memilih A, D, C? Tidak. A, B, C. Yang pilih B, C. D mana? Lain? Tidak. Ada tempat lagi nih. C. C. Tidak berpindah. Bukan sekali jawabannya. Berarti B, C, B. Oke, coba A. B. Ketika dalam es krim. Menjalani jualan yang lebih mudah yang lebih dingin es krim sehingga menyebabkan es krim. Kalori energi yang beda dibandingkan dua terbentuk. Energinya mengalir dari benda bersuhu rendah mencapai keseimbangan termal. Dan hukum yang terkait dengan kalori meliputi energi yang menyatakan bahwa energi yang dapat digunakan hanya dapat berubah bentuk atas baik menjelaskan bahwa jumlah kalori yang menerima sama yang dilepaskan dalam sistem. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya Bapak mohon maaf. Untuk teman anak-anak yang di Zoom sudah bisa melanjutkan aktivitas kembali. Kita semua tepuk tangan.